Hai, assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini aku bisa sharing video lagi. Dan di video kali ini aku mau sharing tentang keuangan lagi nih, atau tentang nabung atau tabungan. Tapi sebelum lanjut ke video, aku mau sapa teman-teman dulu nih. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, keadaan bahagia, sehat, dan semoga keuangannya pun dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang tabungan untuk kebutuhan lebaran tahun depan, yaitu tahun 2023. Aku mau tanya deh sama teman-teman, ada nggak di sini yang tahun lalu tuh udah bikin tabungan untuk kebutuhan lebaran? Pasti udah merasakan banget ya manfaat dari tabungan itu berguna banget gitu. Jadi tabungan lebaran ini menurut aku sangat-sangat berguna sih, sangat-sangat bermanfaat. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin nggak dapat THR nih dari perusahaannya. Misal teman-teman tuh berwirausaha, itu kan pasti nggak dapat THR ya, karena ya kita usaha sendiri, siapa juga ya mau ngasih THR gitu. Atau mungkin teman-teman udah dapat THR nih dari perusahaan, dari tempat kerja, tapi uang THR itu nggak cukup nih untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Misalnya untuk tambahan ongkos mudik, beli baju lebaran, bagi-bagi THR ke orang tua, ke keponakan, kirim-kirim hampers, terus ya pokoknya kayak gitu deh untuk kebutuhan lebaran itu kan lumayan banyak ya. Nah, saking banyaknya kebutuhan saat lebaran itu, jangan sampai deh karena uang THR itu nggak cukup, akhirnya kita mengganggu uang bulanan kita, uang gaji kita, atau yang lebih parahnya lagi kita sampai mengganggu atau membongkar uang tabungan kita yang lain, itu jangan sampai banget ya teman-teman. Karena ya memang kalau kebutuhan lebaran itu kan sebenarnya nggak terlalu wajib ya hukumnya gitu. Ada ya boleh digunakan, nggak ada jangan dipaksakan gitu. Tapi balik lagi ke tradisi kita gitu ya, pastilah kita walaupun udah bertahun-tahun tinggal di Indonesia dengan tradisi seperti ini, kepengennya tuh, lebaran bisa bagi-bagi THR ke keponakan, kepengennya tuh bisa kirim-kirim hampers ke saudara atau ke temen gitu. Nah, jadi untuk memenuhi itu semua, nggak ada salahnya banget nih kalau kita mulai nabung untuk kebutuhan lebaran nanti tuh dari sekarang. Jaraknya atau waktunya memang masih jauh banget sih, masih kurang lebih 1 tahun lagi atau 11 bulan lagi, karena kan baru banget berakhir nih lebarannya, baru 1 bulan yang berlalu. Nah, tapi menurut aku dengan, jangka waktu yang panjang seperti itu jauh lebih enak, jadi nggak terlalu berasa nabungnya, sedikit-sedikit kalau kita punya uang 10.000, 5.000 disisihkan aja untuk tabungan lebaran gitu. Atau nih kalau ada sisa uang dari uang bulanan atau uang belanja, boleh juga nih ditabungin untuk kebutuhan lebaran aja. Pokoknya, semakin lama jarak waktu untuk nabungnya itu semakin enak, karena semakin nggak berasa nabungnya. Tahu-tahu udah terkumpul banyak aja pas mendekati, jatuh tempo. Kok jatuh tempo sih? Mendekati ini targetnya gitu ya, target waktunya. Untuk tabungan lebaran ini targetnya tuh nggak harus sama ya teman-teman, nanti bisa disesuaikan aja sama kemampuan dan kebutuhan teman-teman, nggak harus berpatokan sama kayak aku buat gitu, karena kan kita pasti tahulah kebutuhan dan kemampuan kita tuh selalu berbeda-beda ya, setiap orang tuh pasti berbeda-beda gitu. Untuk tabungan lebaran ini aku bikin targetnya itu sebesar 1.500.000, nggak terlalu besar, ini menurut aku sedang sih, karena aku juga punya target-target yang lain, jadi, biar nggak terlalu maksa gitu, makanya aku bikin segini aja. Dan alhamdulillahnya suami aku juga punya THR dari tempat kerjanya, jadi ini untuk tambahan aja gitu. Nanti kalau teman-teman merasa dengan 1.500.000 ini terlalu kecil, bisa ditambahin, atau kalau 1.500.000 ini terlalu besar, ya teman-teman bisa kurangi nominalnya gitu, yang penting mah kita adalah tabungan, tambahan untuk kebutuhan lebaran nanti gitu. Tabungan lebaran ini juga bisa banget nih digunain untuk bayar zakat fitrah ya teman-teman, karena kan kita tahu ya, kita ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah ketika, Ramadan ya. Jadi boleh banget nih teman-teman pakai dari dana lebaran ini gitu. Pokoknya intinya sih tabungan lebaran ini digunakan untuk kebutuhan, lebaran atau Ramadan gitu. Oke, ini aku udah bikin kotak-kotak atau bikin kolom, 10 ke samping, 15 ke bawah, dan kotak-kotaknya ini akan aku isi dengan angka 10, menandakan 10.000 ya teman-teman. Jadi nantinya ketika aku punya uang 10 ribuan akan aku masukin ke dalam sini. Ini totalnya tuh semua ada 1.500.000 ya.
Udah selesai, ini udah selesai semua, aku udah bikin kotak-kotak yang menandakan angka 10.000. Terus aku mau, taruh di sini aja nih uangnya nanti di binder dan ziplock ini untuk simpan uang tabungan ini. Teman-teman kalau nggak punya seperti ini boleh pakai botol atau nggak apapun gitu ya teman-teman, yang penting bisa untuk nyimpen si uangnya aja gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya mau sama kayak aku nih, pakai ziplock sama binder, nanti link pembeliannya aku taruh di description box ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik-klik aja kalau mau beli perlengkapan yang aku pakai saat ini. Oke, ini aku mau tulis atau mau namain dulu ziplocknya ini dengan tulisan tabungan lebaran. Terserah teman-teman mau namain apa ya, pokoknya intinya biar kita tahu lah ini tuh pos untuk tabungan lebaran gitu ya. Udah, ini tinggal ditempel aja, tempelnya bisa pakai washi tape kayak gini atau kalau nggak ada juga boleh pakai lakban. Pokoknya ya disesuaikan aja lah sama apa yang kita punya di rumah gitu ya. Nah, aku kemarin punya uang 10.000-an nih, ada 2 lembar, jadi aku mau langsung masukin aja. Ini 10.000 pertama, 2 lembar pertama gitu yang akan aku tabung untuk kebutuhan lebaran nanti. Setelah itu akan aku arsir nih 2 kolom, karena tadi aku masukin 2 lembar, jadi aku arsir 2 ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kita punya uang lagi, misalkan 1 lembar atau 2 lembar atau 3 lembar gitu, boleh banget dimasukin ke sini. Ini bisa banget ya kita kalau misalkan ada rezeki tambahan atau ada sisa uang bulanan atau nemu uang gitu di kantongnya Pak suami daripada dijajanin bakso kan menjadi lemak. Mendingan kita tabungin aja gitu. Pokoknya kalau udah kebiasaan nabung tuh kayak nyandu loh teman-teman. Jadi pengen apa-apa tuh ditabung aja gitu. Cobain deh, rasain sendiri. Kalau misalkan udah punya tabungan pasti akan merasa kecanduan nabung gitu. Gak apa-apa banget nih kalau kita kecanduan nabung karena ini kan hal yang positif ya dibandingkan kecanduan makan bakso. Yang ada bikin badan melar ya kan. Udah ini aku mau hias-hias dulu sedikit biar lebih menarik aja, biar lebih ya karena ini tuh tabungan yang nantinya akan kita buka-buka terus, akan kita lihat gitu. Kalau dibuat semenarik ini akan berasa lebih semangat gitu nabungnya. Tapi kalau teman-teman males atau nggak mau dihias-hias nggak apa-apa banget gitu. Ya udah biasa aja. Pokoknya semua tuh harus disesuaikan aja sama diri kita. Udah selesai aku bikin tabungan untuk lebarannya, ini mau aku masukin lagi kertasnya ke dalam binder ini. Karena udah selesai juga aku sekalian pamit aja ya. Terima kasih udah klik video aku ini. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman untuk ikutan atau untuk nabung bareng-bareng sama aku. Terima kasih udah klik video ini, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.